dan tidak sekedar hanya memberi. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, khususnya teman-teman pejuang Indonesia, sore hari ini saya akan membahas tentang beberapa hasil survei yang kita sudah berseliweran sejak setahun yang lalu ya. Mulai sekarang ini banyak sekali lembaga-lembaga survei yang menyampaikan hasil-hasil surveinya di beberapa daerah, yang hasilnya pun juga sangat berbeda-beda. Sebetulnya sebagai akademisi, saya dulu kalau survei sesuatu, itu pasti hasilnya tidak akan berbeda jauh di antara satu survei dan survei berikutnya. Tapi apa yang terjadi, Bapak Ibu sekalian, hasil survei yang sekarang kalau saya lihat mungkin lembaga-lembaga survei itu lebih dari 10 lembaga survei yang ada, maka hasilnya pun juga tidak hampir sama. Bahkan kadang-kadang ada yang bertentangan satu dengan yang lain. Misalnya satu survei tentang calon presiden, itu ada yang bisa ke nomor 1, tapi kadang-kadang juga bisa ke nomor 3. Ada yang nomor 3 bisa nomor 1, ada yang nomor 2 ke nomor 1 dan sebagainya. Jadi secara ilmiah sebetulnya kalau metodologinya sama, cara surveinya sama, dan juga cara penarian kesimpulannya sama, mestinya juga tidak banyak berbeda. Sehingga saya menyampaikan kepada teman-teman semua seperjuangan maupun juga sebangsa setanah air, bahwa jangan mudah untuk mempercayai 1, 2, atau 3, atau 4 hasil survei. Jadi betul-betul kita harus melihat survei itu dibuat lembaga survei yang mana, kapan diadakan, seberapa jauh sampel-sampel yang diambil, karena variabel-variabel itu menentukan penarian kesimpulan. Sehingga atau juga topik-topik yang ingin diambil dari survei itu, kalau cara itu berbeda-beda, hasil kesimpulannya juga berbeda-beda. Sehingga ada hasil survei yang memang saya nggak tahu secara pasti, itu ada yang beberapa surveinya itu ya mengunggulkan salah satu calon presiden dan sebagainya. Itu saya kira, kok saya menduga ya dalam tanda petik ada pesanan tertentu. Pengalaman saya melakukan survei tahun 2014 dan 2019 pada waktu Pilpres yang lalu, itu kami menyerahkan tugas survei ini kepada Visipol UGM, khususnya Departemen Pemerintahan. Karena kami yakin bahwa Visipol UGM adalah melakukan survei-survei semacam ini adalah itu memang bidangnya, mempunyai tanggung jawab ke situ juga. Dan pesan kami bahwa walaupun kami yang membiayai survei itu, pesan kami bahwa Visipol UGM harus benar-benar membuat survei seobjektif mungkin. Juga membuat strata-strata responden yang sesuai dengan keadaan di Yogyakarta ini. Apapun yang hasil survei kami akan menerima, walaupun itu banyak hal-hal yang mungkin tidak menyenangkan hati kami, tapi betul-betul hasil survei ini bisa menjadi tumpuan bagi kami atau menjadi pedoman bagi kami bagaimana kita bisa memenangkan Pak Jokowi Yusuf Kala pada 2014 maupun juga Pak Jokowi Ma'ruf Amin pada 2019, itu sesuai dengan apa yang ada bergejolak di dalam masyarakat di ini. Sehingga hasilnya itu tidak jauh berbeda. Waktu itu penilaian dari atau hasil survei dari UGM di tahun 2014 memang berkisar antara 53 sampai 58% hasil survei itu. Dan itu dilakukan setiap 10 hari sampai kurang lebih 3 hari sebelum pencoblosan. Perbedaannya tidak begitu jauh, dan hasil akhirnya terjadi angka 55,85% perolehan suara Pak Jokowi, Pak Yusuf Kala di Yogyakarta. 2019 juga begitu. Kami melakukan survei kurang lebih 6 bulan sebelum pencoblosan terjadi itu. Dan apa yang terjadi? Bahwa hasil survei itu menunjukkan secara konsisten
perolehan Pak Jokowi, Ma'ruf Amin di Jogja itu antara 65 sampai 72. Akhirnya final hasil perolehan suara Pak Jokowi, Pak Ma'ruf Amin Jogja adalah 69,3%. Sehingga pendapatan itu betul-betul dia menarik kesimpulan antara 65 sampai 73, akhirnya dapatnya adalah 69. Ya, itu betul-betul menurut saya survei-survei semacam itu yang bisa dipercaya dan bisa melegakan semua masyarakat. Nah, kalau sekarang yang terjadi itu surveinya wira-wiri tidak keruan, ya, sehingga tiap-tiap pasangan calon itu membuat survei sendiri karena tidak begitu yakin akan survei-survei yang dibuat oleh lembaga-lembaga survei itu. Apalagi yang menyatakan bahwa oh ini sekarang sudah 51%. Secara teoritis dengan 3 pasangan calon ini, calon 01, 02, 03, itu tidak ada satu calon pun yang bisa mencapai angka 51%. Kenapa? Nah, persoalannya bahwa di antara ketiga calon ini, semua calonnya kuat-kuat. Kalau dugaan saya, itu nanti akan berimbang. Akan berimbang itu ya bagi rata antara 40, di bawah 40 dan sedikit di bawah 40, itu saya kira yang terjadi. Sehingga dengan kemungkinan itu, maka pemilihan presiden akan berlangsung selama 2 putaran. Saya kira itu yang harus menjadi pedoman kita semua dan kita harus berhati-hati tentang hasil survei yang sekarang beredar di mana-mana. Oleh karena itu, menjelang Pilpres nanti yang diadakan pada tanggal 14 Februari 2024, itu pasti nanti akan semakin intensif lembaga survei itu berseliweran. Pesan kami kepada masyarakat yang menjadi responden, supaya betul-betul menyampaikan apa yang menjadi hati nuraninya. Jangan pernah terpengaruh oleh bisikan-bisikan, iming-imingan, apalagi bansos, BLT, apapun yang diberikan berupa beras, berupa uang dan sebagainya, itu tolong itu dibiarkan. Jangan itu dianggap sesuatu yang sangat serius. Karena nanti di TPS, di satu TPS, kita masing-masing itu adalah rahasia. Dan tidak ada orang yang tahu apa yang menjadi pilihan kita. Oleh karena kesempatan itu, di TPS itu, 1-2 menit di TPS itu menjadi penting sesuai hati nurani kita. Jangan pernah takut untuk memilih orang-orang yang terbaik. Saran saya Bapak Ibu sekalian, kita harus memilih yang terbaik dari 3 calon itu. Kita harus lihat siapa capresnya, siapa cawapresnya. Kalau menurut saya, yang sangat ideal adalah Mas Ganjar Pranowo. Karena beliau pengalamannya sudah cukup banyak dan beliau dimulai dari orang yang kebanyakan. Sampai dia masih pada UGM menjadi orang kebanyakan. Oleh karena itu, pengalamannya banyak di DPR sudah 2 periode, jadi gubernur juga 2 periode. Kita lihat di performance-nya dia datang ke rakyat dan juga dia dalam pidato, dalam debat dan sebagainya baik. Kebetulan sekali beliau bergandengan dengan Profesor Mahfud MD. Itu sangat klop sekali karena itu adalah orang-orang yang cerdas, orang-orang yang bisa dipercaya, orang-orang yang anti korupsi, bahkan tidak hanya sekedar anti, berani untuk memberantas korupsi sampai seakar-akarnya. Itu adalah menjadi bahan kita bersama, bagi kita bersama para rakyat Indonesia seluruhnya yang punya hati nurani untuk memilih nomor 03. Saya kira itu harapan kami, kita berbondong-bondong ke TPS 14 Februari untuk bersama-sama memilih yang terbaik bagi pemimpin kita ke masa depan 2024 sampai 2029.